Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritala Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer serair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa yang dibongkar oleh Menpan RB sebagian isi dari RWSN terbaru. Nah, Bapak Ibu di sini disampaikan bahwa bongkar isi RWSN terbaru Menpan RB Abdullah Azwar Anas ungkap skema terbaru tes seleksi CPNS di tahun 2023 demikian dengan 2024 ke depan. Nah, Bapak Ibu terkait dengan ini supaya lebih jelas simak informasi ini sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah mengumumkan perubahan terbaru dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Dalam pernyataannya di Jakarta, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan frekuensi penerimaan calon pegawai negeri sipil melalui pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Menurutnya, penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS akan menjadi lebih sering dengan membuka kesempatan tidak hanya sekali dalam setahun. Jadi keputusan ini berakar dari rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau yang disebut dengan RWSN yang diharapkan akan disetujui sebelum 28 November 2023. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menambahkan langkah ini akan mempercepat proses penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang sebelumnya terbatas sesuai kebutuhan instansi dan fiskal nasional. Dengan adanya perubahan akan memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil dan memberikan lebih banyak peluang bagi calon pegawai untuk nantinya bergabung dengan pemerintah. Nah, tentunya dengan pernyataan ini Bapak Ibu berarti bisa kita prediksi bahwa dengan adanya nanti revisi Undang-Undang ASN ini yang segera akan disahkan sebelum 28 November 2023 sebagaimana yang disampaikan oleh Menpan RB dan DPR RI, berarti nantinya para honorer ini benar-benar merasa lega. Demikian juga dengan para fresh graduate karena rencana pengangkatan atau rekrutmen ASN itu bukan hanya sekali dalam satu tahun atau dua kali setahun, tetapi sebagaimana dinyatakan bahwa nantinya rekrutmen ASN itu bisa sampai 3 kali atau lebih sesuai dengan kebutuhan dalam periode satu tahun. Jadi disampaikan lagi bahwa masa depannya siklus penerimaan ASN tidak akan lagi terbatas pada satu tahun sekali, 2 kali, atau bahkan hanya sekali dalam 2 tahun. Ini ucapnya seperti dikutip ayobandung.com dari laman Presiden RI.co.id yang diakses pada Minggu 17 September 2023. Lebih lanjut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkap langkah yang nantinya disahkan pada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara diharapkan mampu membantu pemerintah untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor publik
dengan memberikan lebih banyak peluang bagi individu yang tertarik untuk memulai karir di pemerintahan pusat maupun daerah. Dengan demikian, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dianggap sebagai langkah positif dalam upaya reformasi birokrasi dan perluasan peluang kerja di Indonesia. Seperti diketahui, terdapat poin pokok penting revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang akan segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini pada November 2023 mendatang. Nah, pada sebuah rapat terbatas bersama dengan Presiden Jokowi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan ketujuh isi ini akan menjadi bagian integral dari progres revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sedang dipersiapkan. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa ada 7 isu strategis yang akan menjadi bagian dari revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sedang disusun. Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan PNS. Masa depan rekrutmen dan penunjukan jabatan PNS akan lebih ketat dengan proses seleksi organisasi yang lebih teliti. Hal ini diarahkan untuk menciptakan organisasi yang lebih responsif dan kolaboratif. 2. Percepatan pengembangan kompetensi ASN. Upaya akan dilakukan untuk melakukan integrasi pembelajaran dengan kompetensi aparatur sipil negara yang lebih baik. RUU ini pun akan memasukkan konsep magang serta pelatihan di lapangan untuk memperkuat pengembangan kompetensi ASN. Yang ketiga, kemudahan mobilitas talenta nasional. Talenta ASN akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpindah antar instansi pemerintah, bahkan jika mereka berasal dari instansi yang berbeda. Ini diharapkan akan membantu mendistribusikan talenta ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Keempat, jadi RUU ini akan mendukung percepatan digitalisasi dalam manajemen ASN. Jadi hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah data dan integrasi seluruh sistem ASN menjadi satu. Yang kelima, penataan tenaga non-ASN. RUU ASN akan memberikan solusi untuk tenaga honorer dan penataan tenaga non-ASN. Dengan adanya RUU ASN ini, permasalahan seperti tunjangan dan dana pensiun akan diatur lebih lanjut. Keenam, peningkatan kinerja. RUU ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dengan memberikan keterbukaan data yang lebih besar kepada masyarakat. Tak hanya itu, RUU baru tersebut menekankan pentingnya pencapaian tujuan organisasi dalam pengelolaan kinerja. Yang ketujuh, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Jadi citra ASN akan diperkuat dengan nilai-nilai positif secara konsisten di seluruh instansi, sehingga akan menciptakan budaya kerja yang lebih baik dan memberi berdampak positif pada pelayanan publik. Dengan disahkan revisi Undang-Undang ASN pada November 2023 mendatang, diharapkan akan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan aparatur sipil negara, meningkatkan kompetensi kinerja, serta budaya kerja dalam pemerintahan. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa yang telah dibocorkan oleh Menpan RB terkait dengan poin-poin penting yang merupakan harapan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan semuanya itu adalah bersifat positif dan mendukung kemajuan birokrasi di Indonesia, dan terutama yang sangat membahagiakan yaitu mengenai penataan tenaga non-ASN, yang mana dengan penataan non-ASN maka jelas ada kesempatan untuk permasalahan honorer, demikian dengan gaji dan tunjangan, kejelasan status, demikian dengan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasinya Bapak Ibu, kita dukung dan kita doakan sebagaimana rencana Menpan RB dan DPR RI
bahwa RUU ASN segera disahkan sebelum 28 November 2023. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.